Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Bisa? Apa kabar hari ini anak-anak? Pinter. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu hari ini mau mengabsen kalian dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, benar. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu ekspresif dan apa itu reseptif? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hakikat dari pendekatan ekspresif, hakikat dari pembelajaran sastra, dan langkah-langkah pembelajaran sastra ekspresif. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang hakikat pendekatan ekspresif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori atau pendekatan berarti penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta yang berdasarkan ilmu pasti. Bisa juga dikatakan dengan logika. Metodologi argumentasi. Kata dari ekspresif berarti mampu memberikan suatu gambaran maksud, suatu gagasan, atau perasaan. Pendekatan ekspresif yaitu teori yang memberikan perhatian yang utama pada proses kreatif dari pengarang dalam menciptakan suatu karya sastra. Suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai ekspresi dari pengarang atau dapat juga dikatakan sebagai pendekatan mendekati karya sastra dengan studi biografi, studi tentang ataupun bisa juga disebut dengan studi tentang penulisan. Terus tentang kehidupan biografi itu kayak tentang kehidupannya, niatnya yang menentukan tujuan dari karya tersebut. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang hakikat pendekatan ekspresif. Kita ulang ya. Hakikat pendekatan ekspresif yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori atau pendekatan berarti penyelidikan mental. Pendekatan ekspresif yaitu suatu teori yang memberikan perhatian utama pada proses kreatif dari suatu pengarang dalam menciptakan suatu karya ilmiahnya. Suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai ekspresi dari pengarang atau dapat juga dikatakan sebagai pendekatan yang mendekati karya sastra dengan tujuan membuat biografi dari pengarang tersebut. Biografi itu kita kayak menceritakan tentang kehidupannya, tentang latar belakangnya, terus kita menceritakan niatnya yang menentukan tujuan dari karya tersebut. Nah, selanjutnya ada hakikat pembelajaran sastra. Belajar sastra juga dapat dikatakan kita menghargai manusia atau nilai-nilai kemanusiaannya.
Penghargaan terhadap cipta manusia di dalam pembelajaran bahasa Indonesia dikatakan sebagai ekspresi untuk menghasilkan suatu karya sastra dan apresiasi sastra tersebut. Pembelajaran sastra yaitu merupakan pembelajaran yang kognitif dan afektif dengan tujuan untuk meningkatkan suatu sikap kepekaan siswa terhadap suatu karya sastra. Nah, di sini juga ada menurut para ahli, yaitu Nade mengemukakan bahwa pembelajaran sastra harusnya dapat menunjang pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena para siswa diharuskan untuk membangkitkan minatnya agar mereka mampu memahami karya sastra Indonesia. Teori dari sastra hendaknya bisa diajarkan untuk melengkapi pengetahuan siswa tentang mengenai kesusastraan. Nah, titik terberat dari pembelajaran sastra yaitu memperkenalkan kepada kalian tentang karya-karya sastra Indonesia. Siswa harusnya membaca puisi, drama, novel, dan jenis karya sastra lainnya. Nah, dari puisi, drama, novel, dan lainnya itu termasuk dari karya sastra. Baik itu sastra lama maupun sastra yang baru. Dengan itu, kalian diharapkan mampu menghayati sebuah karya sastra tersebut agar kalian menumbuhkan sikap pengertian, penghargaan, kepekaan terhadap pikiran kritis, ataupun kepekaan perasaan terhadap citra rasa. Nah, selain itu juga pembelajaran sastra mempunyai peranan dalam rangka untuk membentuk karakter kalian serta menumbuhkan kepekaan rasa kalian terhadap karya sastra. Nah, ada yang tahu nggak pembelajaran sastra di sekolah itu kayak mana? Pembelajaran sastra di sekolah sendiri sangatlah penting karena dengan tujuan untuk mengembangkan dan mencerdaskan siswa serta memberikan wawasan yang cukup luas untuk mempelajari karya sastra, sejarah sastra, dan berekspresi sastra. Selain kalian mempelajari suatu teori sastra, kalian juga dituntut untuk melakukan aktivitas yang melibatkan sastra itu sendiri. Sampai di sini ada yang paham? Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran sastra ekspresif. Dalam pembelajaran sastra ekspresif, ada berkaitan dengan karya sastra dan pengarangnya. Oleh sebab itu, ada 3 langkah dalam pendekatan ekspresif. Yang pertama itu ada dalam menerapkan pendekatan ekspresif, siswa sendiri harus mengenal biografi dari pengarang karya sastra yang akan dipahami. Yang kedua, melakukan penafsiran tentang pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra tersebut, seperti tema, gaya bahasa, citraan, dan lain sebagainya. Adapun menurut Todorov, yaitu untuk memahami unsur-unsur dari karya sastra bisa dengan cara dugaan, bisa juga dengan cara meraba-raba. Nah, tetapi dengan sepenuhnya memiliki kesadaran dari diri sendiri daripada mereka memiliki pemahaman tetapi kita masih buta. Nah, maksud dari arti tersebut, kalian itu bebas untuk memahami apa saja unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra tersebut. Nah, yang ketiga itu ada mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tinjauan psikologis dari pengarang. Dengan demikian, beranggapan bahwa sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dengan pemikiran pengarang yang berbeda, yang berada pada situasi setengah sadar. Setelah jelas, baru kita tuangkan ke dalam suatu bentuk secara sadar ataupun secara bentuk dengan tulisan. Nah, dengan kekuatan karya sastra, kita
lihat dari beberapa jauh pengarang tersebut mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaannya yang tak sadar itu ke dalam sebuah cipta karya sastra. Pembelajaran sastra bisa diarahkan kepada pengalaman bersastra siswa tersebut. Pengalaman bersastra ini salah satunya untuk mengarah kepada pengalaman secara ekspresif. Kegiatan dari pembelajaran sastra yang mengarahkan kepada bentuk ekspresif di antara menulis sebuah puisi, menulis cerita, bermain peran, ataupun drama. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu, baru kita pulang.